Halo semuanya, aku Indira. Teman-teman, penasaran gak sih kenapa pH sampo, sabun, minuman, makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa berbeda-beda? Nah, ternyata semua itu berhubungan dengan larutan asam dan basa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih sebenarnya larutan asam dan basa? Terus, gimana ya caranya nentuin pH suatu larutan? Yuk kita pelajari bersama materi larutan asam dan basa kelas 11. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang teorinya dulu nih teman-teman. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kita masuk ke yang pertama, yaitu Arrhenius dulu ya teman-teman. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah Arrhenius itu, yang asamnya itu HCl. HCl itu jika dilarutkan dengan air akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, karena yang membuat H+ berarti menghasilkan asam. Kemudian untuk basa, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa atau zat yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Contoh NaOH. NaOH jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan Na+ dan OH-. Nah, karena menghasilkan OH- ini menyebabkan NaOH bersifat basa. Nah, selanjutnya teori dari Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi atau donor proton. Proton itu H+. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima atau aseptor proton. Nah, berarti teori ini berdasarkan pada serah terima proton. Nah, setelah asam mendonorkan protonnya, maka H+-nya akan berkurang 1. Maka asam akan membentuk basa yang disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan basa setelah menerima proton, maka H+-nya akan menambah 1 dan asamnya akan bertambah menjadi asam konjugasi. Nah, asam dengan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasinya itu disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Ciri dari asam basa konjugasi adalah hanya beda 1 H+ dan jumlah H asam lebih banyak dari jumlah H basa. Nah, untuk lebih jelas ya, kita lihat contoh berikut. Biasanya dalam teori ini itu bisa ditanyakannya biasanya itu asam atau basa konjugasinya. Nah, pasangannya itu siapa? HCl itu pasangannya dengan Cl-, H2O pasangannya dengan H3O+. Nah, bedanya di jumlah H-nya. Cuman beda 1. Untuk HCl dan Cl-, HCl ini adalah asam karena hanya lebih banyak daripada Cl-. Jadi HCl asam, Cl- adalah basa konjugasi. Kemudian untuk H2O dan H3O+, H2O memiliki jumlah H yang lebih sedikit dibanding H3O+. Berarti H2O ini adalah basa, H3O+-nya adalah asam konjugasi. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah molekul atau ion yang dapat memberi atau donor pasangan elektronnya. Jadi, untuk gampang mengingatnya, ingat saja asam basa Lewis kebalikan dari Bronsted-Lowry. Kalau Bronsted-Lowry, asam itu mendonorkan, kalau Lewis, asam itu akseptor.
Jadi bedanya kalau di Bronsted-Lowry itu yang diserah terimakan adalah proton atau H plusnya. Sedangkan pada teori asam basa Lewis yang diserah terimakan adalah pasangan elektronnya. Karena basa mendonorkan pasangan elektron, berarti syaratnya basa itu atom pusatnya itu ada PeB-nya. Di antara NH3 dan BF3, teman-teman tahu nggak yang mana yang asam, yang mana basa? Untuk menentukannya, menurut Lewis, berarti kita harus membuat struktur Lewisnya. Untuk NH3, atom pusatnya yaitu N, berarti di tengah. Berarti sekelilingnya ada H-nya. Ada 3H. N memiliki 5 elektron, 1 atau 3-nya sudah diberikan masing-masing 1 ke H-nya. Jadi sisa 2. Terus BF3 atom pusatnya B mengikat 3F. Oke, elektronnya si B itu 3, jadi sudah habis diberikan ke 3F masing-masing 1, berarti B tidak punya pasangan elektron bebas. Berarti dari struktur Lewis ini mana bisa ditentukan yang mana yang asam, yang mana basa. Berarti NH3 adalah basa karena memiliki pasangan elektron bebas atau PeB, sedangkan BF3 itu asam karena nggak punya PeB. Karena dari teorinya basa itu punya PeB, asam itu nggak punya PeB. NH3 ini akan mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebasnya ke B, sehingga NH3 dan BF3 berikatan membentuk NH3 BF3. Kalau dibikin struktur Lewisnya kayak gini ya. Kayak gini. Menentukan pH berarti kita harus tahu dulu kan berapa konsentrasi dari ion H plusnya. Nah, gimana caranya nyari tahu konsentrasi ion H plus? Yaitu untuk konsentrasi asam kuat kita bisa pakai rumus konsentrasi H plus sama dengan A dikali Ma, di mana A yaitu valensi asam atau jumlah H plusnya, sedangkan Ma adalah konsentrasi asamnya. Untuk konsentrasi asam lemah, kita punya dua cara atau dua rumus. Jadi kalau nilai Ka-nya diketahui, berarti H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Tapi jika yang diketahuinya alfa atau derajat ionisasinya, maka rumus yang digunakan adalah konsentrasi H plus sama dengan alfa dikali Ma. Ini ke contoh soal. A-nya sebagai berikut. Dan ini caranya. Nah, di situ kan diketahui bahwa ada dua larutan. Yang pertama ada asam asetat atau CH3COOH dan asam sulfat yaitu H2SO4. Nah, dari CH3COOH diketahui Ka-nya yaitu 2 kali 10 pangkat 5. Sedangkan dari H2SO4 diketahui konsentrasinya yaitu 0,001 m. Nah, yang ditanya itu Ma-nya CH3 COOH. Ma-nya berapa? Jadi kalau CH3COOH-nya kita misalkan 1, H2SO4-nya kita 2, berarti pH 1 itu sama pH 2. Nah, ingat untuk mencari pH baik asam lemah maupun asam lemah itu rumusnya sama. pH sama dengan min log
Nah, caranya itu akar Ka dikali Ma. Nah, kalau H2SO4 itu A dikali Ma. Akar Ka-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5, kemudian dikali Ma, karena nggak diketahui kita tulis Ma aja, sama dengan A-nya itu valensi asam pada H2SO4 yaitu 2, dikali Ma-nya 0,001 atau 10 pangkat min 3. Ini kita kuadratkan masing-masing ruas biar akarnya hilang. Ini dikuadratin jadi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma. Ini dikuadratin, ini jadinya 4 dikali 10 pangkat min 6. Berarti Ma sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Ini dibagi ini dipindah ruasin ya. Jadi dibagi 2 kali 10. Ini 2 dibagi 2, 4 bagi 2, 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 itu tinggal dikurang, jadinya 10 pangkat min 1. Satuannya jangan lupa yaitu M atau molar. Selanjutnya kita akan mencari pH dari larutan basa. Untuk mencari pH dari suatu larutan basa, kita harus cari dulu yang namanya yaitu pOH. Nah, untuk mencari pOH ini kita punya rumus yaitu min log konsentrasi dari OH min. Nah, setelah pOH-nya diperoleh, barulah kita mencari pH dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, rumus ini berlaku untuk larutan pH. Rumus ini berlaku untuk larutan basa kuat, larutan basa lemah, maupun larutan-larutan lainnya yang bersifat basa. Nah, yang berbeda adalah rumus untuk mencari konsentrasi ion OH-nya. Untuk basa kuat, BK itu basa kuat ya. Kita bisa konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Ini sama ya, mirip sama asam kuat, dimana B itu valensi basa atau jumlah dari OH-nya, MB itu konsentrasi basa. Nah, untuk mencari lanjut kita akan ke contoh soal dengan soal sebagai berikut. Sebanyak 100 ml CaOH 2 kali 0,02 M memiliki harga pH larutan sebesar. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita harus kenali dulu senyawanya. Nah, di sini CaOH 2 kali adalah larutan basa kuat. MB-nya itu 0,02 M. Nah, untuk mencari pH-nya, kita harus cari dulu konsentrasi OH-nya. Nah, OH- sama dengan B dikali MB. B itu valensi basa atau jumlah ion OH-nya, bisa kita langsung lihat 2, berarti B-nya 2, MB-nya 0,02, kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2. 2 dikali 2, 4 dikali 10 pangkat min 2.
Oke, konsentrasi OH- udah diperoleh. Sekarang kita cari pOH. Dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Min log 4 kali 10 pangkat min 2 ini diubah jadi 2 min log 4. Yang 2 sini ditaruh depan. Terus kita tinggal cari pH-nya yaitu sini, yaitu 14 yaitu untuk mencari pH 14 dikurang pOH. 14 dikurang 2 min log 4. Jangan lupa pakai kurung. 14 dikurang 2 itu 12. Min ketemu min jadi positif, jadi plus log 4. Jadi pH-nya yaitu 12 ditambah log 4. Selesai. Nah, itu dia video tentang pembahasan larutan asam dan basa. Teman-teman udah tahu kan sekarang kenapa pH dari berbagai zat dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berbeda-beda? Semoga video ini dapat bermanfaat dan pembelajaran dan lebih mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.